Gue harus diatur sama donatur atau pengacau? Ya donatur lah, selain donatur dilarang mengatur kan? Harusnya non pilih diatur sama saya aja non. Hah? Emang apa keuntungannya kalau saya diatur sama bapak? Saya bakal atur non untuk belanja, main IPD, pokoknya jalan-jalan deh. Tapi harus saya temani buat saya jaga keamanannya. Itu mah bapak lakuin supaya bapak nggak kerja kan? Hah? Bapak yang untung bukan saya. Jangan salah, Non juga untung, kan Non juga menikmati belanjanya. Ya untungnya sih saya nggak dapat pilihan diatur sama bapak ya, tapi sama donatur. Dek, hah, baru berapa menit udah diatur aja gue disuruh ke sekolah. Kira-kira siapa ya donatur gue? Ada kemungkinan sih mama, bukan kemungkinan sih, emang udah pasti kan, soalnya mama suka ngasih gue duit dan mama nggak mau gue bolos. Tapi papa juga selalu kasih kita duit, Kak. Iya deh, tapi yang kerja kan mama, jadi udah pasti mama donaturnya. Ya udahlah, untung aja kalau kakak diatur sama mama, soalnya kan mama pasti pengen yang terbaik buat kakak. Kalau kamu pilih diatur sama siapa, Dek? Aku nggak dikasih pilihan dan nggak harus diatur sama siapapun, Kak. Cuman kakak doang yang dikasih. Hah? Yang bener? Iya, beruntung deh aku, soalnya aku nggak suka diatur-atur, aku mau bebas aja. Ih, sekarang malah banding-bandingin diri, mau buat kakak iri kamu. Akhirnya sampai juga di sekolah. Lah, gue disuruh ganti baju, tapi ini kan seragam sekolah hari ini. Gimana kalau gue ganti baju? Aduh, ada tanda serunya, berarti gue harus ganti sekarang dong. Ya udahlah, daripada gue ngelanggar aturan kan. Untung aja gue bawa baju seragam hari lain. Feli, kok kamu salah seragam sih? Kalau gitu kamu harus pulang sekarang juga. Jangan suruh saya pulang dong, Bu. Saya kan baru sampai barusan. Tapi kamu salah seragam. Aturan sekolah kita kan tidak memperbolehkan orang yang salah seragam itu tetap bersekolah. Tapi kalau saya pulang, saya bisa-bisa dimarahin sama mama. Dan mama itu udah ngatur saya. Nanti bisa-bisa saya nggak dikasih uang jajan. Biarkan itu sebagai hukuman kamu, karena kamu salah seragam. Fel, ini kan seragam lo. Kalau gitu cepetan ganti supaya lo nggak dihukum kan? Nah, itu ada seragamnya. Sebenarnya mulai dari tadi pagi saya diatur sama donatur saya, Bu. Jadi dia nyuruh saya buat ganti baju itu. Kamu diatur sama donatur? Wah, kalau kayak gitu suruh donatur kamu buat nyumbang 100 juta ke sekolah ini, jadi ibu nggak akan hukum kamu. Hah, banyak banget, Bu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi, saya akan skor kamu dari sekolah ini. Jangan gitu dong, Bu. Aduh, saya aja nggak tahu siapa donatur saya. Ya udah deh, saya coba cek dulu. Oke, ibu akan tunggu kamu. Waktunya sampai besok ya. Aduh, gimana dong kalau gue pulang sekarang, kemungkinan besar gue dengar ocehan mama. Tapi harusnya mama gak mungkin marah kan ya. Soalnya mama adalah donatur, mama yang ngatur gue. Oke, pulang. Loh, jangan pulang. Kok aneh banget mama ngelarang gue buat pulang ke rumah. Gue harus pergi ke rumah itu. Rumah itu kan yang ada di ujung jalan dan rumah itu berhantu. Oh, gue tahu. Jangan-jangan mama disekap dan diculik di sana. Dan ini cara mama buat minta tolong sama gue. Kalau gitu gue harus nolongin kan? Akhirnya gue sampai juga, tapi bulu kuduk gue merinding parah. Duh, gimana dong? Loh, itu kok ada kertas sih? Ini kan mutasi rekening yang mama, tapi transaksinya cuma 1. Tunggu. Ini pemasukan sebesar 1 kuadriliun? Banyak banget. Itu artinya selama ini mamamu itu tidak pernah bekerja. Dia adalah pengangguran. Mama pengangguran, Nek? Itu artinya donatur gue bukan mama, melainkan orang ini. Namanya... Sekolah bakal membesar kalau gue belajar atau kerja. Mending belajar kan, soalnya gue masih sekolah. Astaga, kenapa kamu besarin sekolah? Itu kan bisa bahaya. Bahaya kenapa? Pokoknya mama minta hilangkan kekuatanmu itu. Karena cuma sekolah yang untung dalam hal itu. Astaga, ternyata mama sepelit itu ya, Ma. Gak apa-apa kali, Ma, buat anak-anak di kota kita juga kan, supaya sekolahnya bagus. Tapi ruangan yang muncul tuh random, Nak. Wah, ternyata kalau aku dengerin info mama termasuk dalam belajar juga, Ma. Mama gak mau ajarin kamu lagi karena mama gak rela. Kita bakal ada ujian bahasa Inggris, lo udah belajar? Gue lupa, aduh, siapa yang bisa ngajarin gue ya? Citi AI bisa bantu ajarin, bisa tanya jawab dengan mudah, dan bisa translate juga loh. Wah, iya beneran gercep banget, cocok buat belajar ataupun pekerja nih. Selain itu, dia juga bisa jawab pertanyaan lewat foto, jadi kalau kita kesulitan udah ada solusi kan? Belajar jadi gampang banget, bener-bener mantap buat jadi teman pintar kita, tinggal download aja 100% gratis. BTW, ngapain sih lo belajar mulu? Dengan cara belajar gue bisa membesarkan sekolah, gue berjasa banget kan? Halah, gak percaya gue. Buktinya aja udah membesar 30%, lo cari aja ruangan baru, kalau ada berarti itu buatan gue. Sombong amat. Ih, ngeselin, ruangan apa sih ini? Tiara masih nanya, ini tuh ruangan kelas kita, mewah banget kan? Lo tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Gue, karena ini semua adalah hasil karya gue dari belajar. Apaan sih, Vel? Oh, jangan-jangan? Iya benar, gue punya kekuatan itu, cuman perlu belajar loh. Ngelihat papan tulis aja bisa bertambah. Aduh.
Kenapa? Lo takut kan sama gue? Karena yang berkuasa sekarang gue, bukan lo. Syarat gue lo berhenti karena lo nggak tahu kan kenapa lo dikasih kekuatan itu. Gue nggak akan berhenti. Gue dikasih kekuatan ini ya karena sistem percaya sama gue lah, bukan sama lo percayanya. Kasian deh lo. Ya udah kalau gitu besarin aja, tapi jangan sampai lebih dari 80%. Nggak peduli, gue bakal besarin sampai mentok, yaitu 100%. Well, jangan keras kepala, percaya sama gue. Kamu dikeluarkan dari sekolah ya, mulai hari ini kamu angkat kaki dari sekolah ini. Loh, kenapa Bu? Saya kan gak ada salah apa-apa, nilai saya juga selalu bagus, saya selalu sopan. Pakai nanya pula, udah jelas gara-gara kamu jadi muncul tuh ruangan-ruangan aneh. Aduh, ibu jangan fitnah deh, yang muncul tuh kan kelas mewah, bukan yang aneh-aneh Bu. Kamu lihat aja, ruangan ini aneh, masa di lorong ada toilet, udah gitu gak ada penutupnya, kalau gitu kan orang bisa ngintip. Wah, ini lorong hasil kerja keras saya kan. Feli, kamu ini bener-bener keras kepala, kamu lagi membahayakan semua orang loh. Saya nggak ngerti, 1+1 sama dengan 3. Semakin kamu gedein sekolah ini, semakin susah kita keluar. Loh, konsepnya kayak labirin gitu, Bu. Aduh, Bu, jangan mimpi deh, nggak percaya. Ma, gimana ya caranya ngebuat sekolah aku jadi lebih gede lagi? Kamu pengen banget ya? Oke, kalau gitu Mama bakal bantuin kamu. Yang bener, asik. Dari tadi kayak Ma. Syaratnya adalah kamu harus ikutin apapun perkataan Mama. Iya, Ma, terserah, aku bakal lakuin apapun itu. Pelajari buku ini, maka sekolahmu akan membesar secara drastis. Hah, apaan nih? Prot-protku tupret. Loh, besok kamu nggak usah keluar rumah ya. Pokoknya sekolahnya skip aja. Loh, kok gitu Ma? Itu ada peringatan loh di luar. Udah, nggak usah dipeduliin. Mama ngerahasiain sesuatu. Gue harus keluar secara diam-diam dari rumah ini kan. Akhirnya gue berhasil masuk juga ke lingkungan sekolah. Emang ya kekuatan dari sistem itu nggak pernah salah. Banyak yang berubah sih dari sini. Apalagi dalamnya kan. Kalau gitu gue harus ngintip. 3, 2, 1. Jangan dibuka. Gue bisa pergi ke zaman kecil atau zaman besar. Zaman kecil aja deh, soalnya kan kalau zaman besar juga nggak bagus, terlalu gede. Tapi kita nggak tahu maksudnya zaman kecil itu apa, Kak. Nggak apa-apa deh, justru kakak lebih seneng yang kayak gini, lebih misterius. Jadi kalau aku jadi kakak, mending aku pilih zaman besar, soalnya banyak yang pilih itu. Katanya di sana kotanya mewah, besar lagi. Ya udah kalau zaman besar kayak gitu, artinya zaman kecil ini kota yang penuh dengan tanaman, asri, pokoknya mantep deh. Terserah kakak aja deh ngarangnya. Bilang aja kamu iri kan sama kakak, sebentar lagi waktunya bakal muncul dan kakak gak sabar banget buat pergi ke zaman kecil. Ih, kakak bandel, aku bilangin Mama lo nanti. Gue bakal pergi ke zaman kecil dalam 10 menit. Wah, ini artinya sebentar lagi dong. Feli, ini kamu dapat nilai 0. Ya ampun, kamu ini belajar gak sih? Ya maaf Bu, tapi sekarang bukan waktunya ngomongin itu. Kok berubah jadi 1 jam? Kamu lagi ngapain? Saya bakal berkelana pindah waktu, Bu. Saya bakal pergi ke zaman kecil. Tapi malah keundur, harusnya 10 menit jadi 60 menit. Oh gitu, itu artinya kamu gak boleh dengar berita yang buruk-buruk tentang kamu. Oh, jadi hal itu bisa nyebabin aku pergi ke zaman kecil lebih lama. Kalau gitu aku bakal tutup telinga deh. Iya bener, maafin Ibu ya, karena Ibu udah bikin keundur ke zaman kecilnya. Ibu harap kamu datang ke sana. Ya, lo kan tahu tentang semua zaman, jadi kasih tahu gue dong tentang zaman kecil. Apa lo bilang zaman kecil? Jangan bilang lo bakal pergi ke sana. Iya, dalam 45 menit lagi. Astaga, jangan pergi, batalin aja. Soalnya kalau lo pergi ke sana, kemungkinan lo nggak bisa balik lagi. Nggak mungkin lah, gue juga kalau pergi di sana pasti juga ada batas waktunya dari sistem. Jadi lo percaya sistem ngasih yang terbaik? Iya, bisa aja kan di zaman kecil hidup gue jadi lebih baik. Mau gue kasih tahu beberapa hal tentang zaman kecil nggak? Mau banget, hitung-hitung buat mengisi waktu luang gue sambil nunggu zaman kecil ini. Di zaman kecil itu lo butuh door-door, terus helm pelindung dan baju pelindung. Hah? Buat apa? Itu kan zaman kecil, yaitu kota kecil. Jadi menurut gue nggak guna lah. Asal lo tahu gue pernah ke zaman kecil itu dan itu semua memang dibutuhkan. Enggak, gue kan nggak bisa pakai door-door, gimana caranya? Makanya ayo gue ajarin. Lo kan tahu sendiri kalau gue lemot. Selain itu lo juga butuh makanan, terus rumah. Ya udahlah, gue tinggal bawa uang yang banyak, kan gue kaya. Fun fact, di zaman kecil uang itu nggak dipergunakan. Hah? Aneh bener. Oke, gue bakal ke zaman kecil dalam 3, 2, 1. Loh, Nak, kata adek kamu bakal pergi ke zaman kecil. Emang itu bener? Iya bener Ma, tapi masih loading nih, aku belum bisa pergi. Karena Mama belum kasih izin, makanya kamu nggak bisa pergi. Oh iya udah, kalau gitu aku minta izin Mah. Boleh aja sih, tapi kamu harus bawa orang yang bernama Tasya buat kembali ke zaman ini lagi, oke? Ya udah deh, aku mau. Oke, Mama izinin, kamu hati-hati ya. Loh, kok kamu nggak bawa perlengkapannya? Iya Ma, aku sengaja karena aku yakin di sana aman. Astaga, tuh anak dalam bahaya. Wah, gini mah kotanya kecil, keren juga sih, banyak tanamannya. Tapi kenapa nggak ada orang ya, sepi bener. Halo cu, kamu bukan dari zaman ini ya, selamat datang di zaman kecil. Iya nih, makasih ya udah nyambut saya, tapi mana orang yang lain? Nah, jawabannya itu ada di kakimu, lihat aja tuh. Di kaki, iya sih Nek, dari tadi saya ngerasa agak sedikit aneh. Apa ya?